Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sore harinya terlihat kesibukan di rumah Wuri. Umi Siti sangat antusias saat diberitahu oleh Wuri bahwa Saka akan melamar dirinya sore ini. Dia segera membuat jamuan. Sementara meskipun hatinya sangat bahagia, Kiai Haryo mencoba bersikap sesantai mungkin dan tak menunjukkan rasa senangnya. Wuri menjadi tak enak hati. Bagaimana jika ayahnya nanti tidak merestui dirinya dan Saka menikah? Padahal, sikap Kiai Haryo hanya karena ingin memastikan dan mendengar sendiri kesungguhan Saka untuk menjadikan Wuri sebagai pendamping hidupnya. Jam 4 sore, setelah sholat Asyar, Bude Sumi dan Saka terlihat berjalan beriringan menuju rumah Kiai Haryo. Awalnya Bude Sumi sempat ragu saat Saka memohon kepadanya agar melamarkan Wuri untuknya sore ini. Dia berpikir bahwa Saka tak sepadan jika menikahi Wuri, satu-satunya keturunan Kiai Haryo Wibisono yang notabene-nya merupakan kiai yang cukup berpengaruh di desa Kenongko dan sekitarnya. Aku mohon Bu, aku dan Wuri saling mencintai. Tidak ada yang lebih baik buat dua orang seiman, berbeda jenis kelamin dan cukup dewasa yang saling mencintai kecuali menikah. Tidak inginkah ibu melihatku bahagia? Ucapan Saka tersebut mampu membuat Bude Sumi mengingat kembali semua perjuangan Saka sampai saat ini. Rasanya sangat tak adil jika belum mencoba menuruti permintaan Saka. Dia sudah menyerah. Akhirnya Bude Sumi mengikuti apa yang menjadi kemauan Saka dan membawanya sampai di rumah Kiai Haryo. Kiai Haryo dan Umi Siti menyambut kedatangan Saka dan ibunya dengan sangat baik. Setelah berbasa-basi sejenak, tibalah saat buat Bude Sumi untuk mengutarakan tujuannya datang ke rumah Kiai Haryo. Jadi tujuan kami berdua datang ke sini adalah untuk melamar enduk Wuri buat Saka. Apakah Kiai bersedia menikahkan putri sematawayang Kiai yang juga ponakanku kepada Saka? Kiai Haryo berpikir sejenak sebelum memberikan jawabannya. Begini Mbak Sumi, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu pada Saka. Kiai Haryo menjeda sejenak ucapannya. Kemudian pandangannya beralih ke Saka yang dari tadi duduk menekuni lantai. Saka menatap Kiai Haryo saat namanya disebut. Ya Kiai, Saka, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai Wuri dan ingin menjadikannya sebagai pendamping hidupmu? Tanya Kiai Haryo pelan, tetapi penuh penekanan. Iya Kiai, saya mencintai Wuri semenjak dia beranjak remaja dan rasa itu belum pernah padam sedikit pun. Saya ingin menjadikan Wuri sebagai istri saya, sekaligus insya Allah calon ibu buat anak-anak saya. Jawab Saka dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Sudah berkali-kali dia melakukan sholat istikharah dan hasilnya dia yakin dan mantap untuk menikahi Wuri. Wuri yang juga ada dalam pertemuan tersebut merasa terharu mendengar ucapan Saka. Ternyata Saka sudah sekian lama memendam rasa yang sama dengan dirinya. Kiai Haryo manggut-manggut dan beralih menatap Wuri. Enduk, bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia menerima lamaran Saka? Wuri menelan ludah mendengar pertanyaan yang dilontarkan langsung kepadanya. Dia baru tahu rasanya dilamar di depan anggota keluarga. Bahagia bercampur gugup jadi satu. Bismillah ayah. Insya Allah saya bersedia menerima lamaran Mas Saka. Wuri menjawab dengan tenang pertanyaan. Ayahnya, dirinya sudah terlatih sejak di pondok dan terbiasa menghadapi banyak orang. Meskipun tentu saja rasa dalam dadanya beda, jawabannya kali ini akan berpengaruh besar terhadap kehidupannya ke depan. Alhamdulillah, orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu seketika mengucap syukur bersamaan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai waktu pelaksanaan pernikahan. Sebelumnya saya mohon maaf. Bagaimana kalau pernikahannya dibarengkan dengan pernikahan Panji dan Lastri saja, yaitu malam Jumat besok? Saya manut Kiai saja, enaknya gimana? Asalkan anak-anak setuju. Pertemuan tersebut pun berakhir dengan disetujuinya pernikahan Saka dan Wuri bersamaan dengan pernikahan Panji dan Lastri. Saka merasa lega, ternyata Panji menikah dengan Lastri. Malam Jumat pun tiba. Setelah sholat Isya selesai, jamaah tidak meninggalkan area masjid dan menunggu prosesi pernikahan dua pasang mempelai berlangsung. Sesuai undangan lisan yang disampaikan orang-orang suruhan Kiai Haryo, semua jamaah tampak sabar menunggui semua prosesi. Tidak ada kendala saat prosesi ijab kabul. Baik Panji dan Lastri maupun Saka dan Wuri, semua jamaah bergembira dengan adanya pernikahan tersebut. Apalagi walimatul ursi secara sederhana dilaksanakan saat itu juga. Setelah selesai prosesi ijab kabul sampai menjelang tengah malam, kini waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua jamaah sudah pulang termasuk keluarga Saka dan Panji.
Yang masih berada di masjid hanyalah para pemuda yang memang sudah biasanya tidur di masjid. Sementara untuk membereskan sisa-sisa pesta, Kiai Haryo memutuskan esok paginya secara bergotong royong. Dia paham bahwa semua orang pasti sudah lelah dan ingin beristirahat. Wuri dan Saka untuk pertama kalinya berada dalam satu kamar setelah sah sebagai sepasang suami istri. Wuri yang biasanya tegas dan pemberani, malam itu tampak sangat gugup dan mati gaya. Dia duduk di tepi ranjang dan Saka duduk agak jauh, tetapi masih dalam satu ranjang. Keduanya sama-sama diliputi rasa canggung. Bahkan untuk sekedar duduk santai saja tidak bisa. Wuri, mengapa kamu masih memakai jilbab padahal sudah berada di kamar pribadi dan tidak ada yang bukan mahram di sini? Tidakkah kamu merasa gerah? Saka mencoba memulai obrolan. Dari tadi mereka belum berbicara semenjak masuk kamar tersebut. Iya, Mas. Wuri yang memang sebenarnya gerah dengan perlahan melepas kerudung yang dikenakannya. Dia lantas berdiri untuk mencantolkan kerudung tersebut pada sebuah paku yang ada di belakang pintu kamarnya. Setelah itu dia kembali berjalan untuk duduk. Namun langkahnya berhenti saat melihat Saka menatapnya tanpa kedip. Mas, kamu kenapa? Tanya Wuri tanpa merasa bersalah. Dia tidak tahu bahwa Saka terbengong karena takjub saat melihatnya tak memakai kerudung. Untuk pertama kalinya, rambut hitamnya masih digelung dengan rapi dan riasan wajahnya selepas acara tadi juga masih menempel dengan baik, membuatnya terlihat ayu dan menawan. Khas perempuan Jawa, Mas. Wuri memanggil Saka kembali, membuat Saka tersadar dari rasa terpesonanya. Iya, ada apa? Saka mencoba bersikap setenang mungkin, padahal jantungnya tidak baik-baik saja. Sebagai lelaki normal, ada rasa bergejolak yang menuntut untuk dituntaskan. Itu, Mas Saka, kok diam saja? Apa ada yang tidak beres? Tanya Wuri hati-hati. Dia lantas melanjutkan langkahnya dan duduk di tempat semula. Iya, ada yang tidak beres, ujar Saka kemudian setelah berhasil menguasai diri. Apa yang tidak beres, Mas? Mas Saka sakit. Wuri langsung panik mendengar ada yang tidak beres. Dia mendekat dan menghilangkan kecanggungannya dengan hendak memegang kening Saka untuk memastikan kekhawatirannya. Namun belum sempat terpegang, tangan Saka sudah memegang tangannya lebih dulu. Bukan kepalaku yang sakit, Wuri. Di sini yang dari tadi berdetak tak karuan. Sepertinya karena kamu, ujar Saka sembari meletakkan tangan Wuri di dada sebelah kirinya. Wuri, aku mohon, jadilah istriku sepenuhnya malam ini. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan menjadi imam yang baik untukmu dan akan menjadikanmu satu-satunya perempuan yang menghuni ruang hatiku. Apakah kamu bersedia, Wuri? Saka mengucapkan kalimat tersebut dengan tatapan tak lepas dari wajah Wuri, membuatnya hanya bisa mengangguk tanpa mampu menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya keduanya menyatukan jiwa dan raga dalam sebuah ikatan yang halal dan bernilai ibadah, tak beda jauh dengan pasangan Panji dan Lastri. 5 tahun kemudian, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki sepantaran tampak sedang berebut mainan di depan masjid. 2 orang perempuan dengan perut sama-sama membesar dan baru selesai mengajar TPA keluar dari dalam masjid dan melerai keduanya. Kedua anak tersebut akhirnya kembali bermain dengan akur. Mbak Lastri, tidak nyangka ya, kita bisa hamil barengan terus. Nikahnya bareng, anak pertama juga seumuran, anak kedua kita pun kayaknya bakalan seumuran juga, ucap salah satu perempuan kepada yang lain. Iya Wuri, aku bahagia sekali bisa mengenalmu dan menjadi istri Mas Panji. Rasanya segala penderitaan yang pernah aku jalani terbayar sudah. Terima kasih ya, kamu bisa memahami aku saat dulu berada di padepokan. Lastri menggenggam tangan Wuri dengan erat. Sama-sama Mbak, aku juga berterima kasih kamu sudah banyak membantu ayah dan ibuku. Mungkin memang begitu cara Allah menciptakan persahabatan kita. Wuri balas menggenggam tangan Lastri menggunakan tangan yang lain. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Dari kejauhan, Saka dan Panji melihat semua adegan tersebut dengan senyuman. Segala perjuangan dan pengorbanan mereka telah membuahkan hasil. Desa Kenongko sudah kembali normal. Azan kembali berkumandang dan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Al-Haditslah yang kini digiatkan kembali. Tamat. Jadi begitulah akhir dari perjalanan kita di Desa Kenongko. Misteri tentang hilangnya suara azan akhirnya terungkap. Bukan karena hal gaib, tapi karena keserakahan dan rahasia kelam yang disembunyikan warganya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa terkadang, misteri terbesar bukanlah tentang hantu atau makhluk halus, melainkan tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya.
supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.